Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi digital, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, alhamdulillah, adik-adik yang saya banggakan, di pertemuan ketiga kali ini, saya, Bu Novi Mayasari, akan menjelaskan terkait objek dan aspek aksioma dalam matematika. Nah, menurut Gegnell, objek matematika dibagi menjadi dua, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Untuk objek langsung sendiri itu meliputi fakta, konsep, keterampilan, dan aturan. Sedangkan objek tak langsung itu meliputi kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, gitu ya. Nah, kalau menurut Bell, objek matematika itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fakta, yang kedua adalah konsep, yang ketiga adalah skill, yang keempat adalah prinsip. Nah, selanjutnya, fakta sendiri menurut Bell, dia mendefinisikan bahwa objek matematika itu tinggal menerimanya saja ya. Misalnya adalah bilangan, lambang bilangan, sudut, notasi-notasi matematika yang lain. Misalnya adalah 2 gitu ya. Nah, itu biasa dituliskan dengan angka 2, 3 dituliskan dengan angka 3. Sudut, tahu ya. Sudut lambangnya tahu ya. Oke. Terus mungkin notasi-notasi yang lain yang sering adik-adik jumpai ya. Nah, yang kedua ini adalah konsep. Konsep menurut Bell diartikan sebagai ide abstrak yang memungkinkan kita dapat mengelompokkan objek ke dalam contoh dan non-contoh. Misalnya adalah konsep bujur sangkar, konsep bilangan prima, himpunan, vektor, dan lain-lain. Misalkan bilangan prima, tahu ya anggotanya dari bilangan prima itu apa saja? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Atau mungkin banyak-banyak contoh yang lain ya. Nah, kalau skill di sini atau keterampilan ya menurut Bell ini pengertiannya adalah kemampuan memberikan jawaban dengan cepat dan tepat gitu ya. Ini sangat diperlukan ya di dalam matematika. Karena apa? Dalam menyelesaikan soal kita butuh keterampilan ini ya, atau skill ini ya, agar cepat dalam menyelesaikan soal yang sudah kita kerjakan ya. Nah, misalnya pada operasi perkalian, pengurangan, pembagian, atau operasi yang lainnya, itu sangat cepat sekali ya. Atau mungkin menyelesaikan soal-soal cerita gitu ya. Nah, yang keempat ini prinsip ya. Jadi prinsip di sini pengertiannya adalah konsep yang paling abstrak yang berupa sifat-sifat atau teorema atau gabungan antara konsep dengan konsep atau gabungan antara konsep dengan fakta dan sebaliknya ya, atau fakta dengan fakta. Nah, misalkan di sini X sama dengan 2, maka nanti X-nya pasti akan kurang dari 1 ya, karena 1 per X itu kurang dari 1 ya. Dan contoh-contoh yang lainnya pastinya masih banyak lagi ya contoh-contoh ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas terkait dengan aksioma. Apa sih itu aksioma gitu ya? Aksioma adalah suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran tanpa memerlukan bukti. Nah, aksioma sendiri ini dibagi menjadi 2 ya menurut sifatnya. Yang pertama adalah self-evident trans dan non-self-evident trans. Self-evident trans sendiri itu apa pengertiannya? Jadi aksioma yang di dalamnya ini sudah mengandung kebenaran ya. Misalnya adalah melalui 2 buah titik ini dapat ditarik 1 garis lurus. Melalui 3 buah titik ini dapat dibuat 1 bidang datar. Yang kedua adalah non-self-evident trans. Non-self-evident trans itu adalah aksioma yang di dalamnya belum terungkap kebenarannya, hanya berupa kesepakatan saja. Misalnya adalah sistem aksioma grup, topologi, ruang matrik ya, atau yang lain sebagainya. Nah,
Selanjutnya adalah untuk klasifikasi aksioma sendiri. Aksioma dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah aksioma material. Aksioma material adalah aksioma yang mempunyai kaitannya dengan konsep-konsep yang nyata. Misalnya adalah aksioma grup pada bilangan real gitu. R himpunan bilangan real pada operasi penjumlahan. Itu merupakan suatu grup gitu ya. Yang kedua adalah aksioma formal. Apa sih itu aksioma formal? Aksioma formal adalah unsur-unsur di aksioma dikosongkan dari arti atau masih ada elemen-elemen yang berkaitan dengan konsep yang nyata. Contohnya adalah aksioma grup di sini ya. Misalnya pada operasi penjumlahan. Jika dan hanya jika harus memenuhi yang pertama adalah sifat tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memiliki inverse. Untuk yang selanjutnya adalah aksioma yang diformalkan. Pengertiannya apa aksioma yang diformalkan? Aksioma yang diformalkan adalah seluruh unsurnya itu dikosongkan gitu ya. Misalnya adalah pada operasi grup pengurangan ya, ini terutama. Jika dan hanya jika harus memenuhi sifat yang tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan setiap elemen itu memiliki inverse. Nah, selanjutnya untuk syarat aksioma sendiri ada 4. Yang pertama adalah independen, konsisten, lengkap, dan ekonomis. Independen itu apa? Independen adalah tidak boleh ada aksioma yang diperoleh atau diturunkan dari aksioma yang lain. Kalau konsisten itu apa? Tidak boleh menimbulkan kontradiksi ya antara aksioma yang satu dengan yang lain dari simbol-simbol atau kata-kata. Nah, yang ketiga ini adalah lengkap. Aksioma itu cukup untuk menurunkan teorema-teorema. Dan yang terakhir adalah syarat dari aksioma ekonomis ya, tidak berlebih-lebihan kalimat yang diungkapkannya gitu, lengkap, padat, jelas gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri ada 2. Yang pertama adalah untuk menghindarkan berputar-putar dalam pembuktian gitu ya. Yang kedua adalah untuk menghindarkan berputar-putar dalam pendefinisian ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan kebenaran yang dikaji dalam ilmu itu meliputi ada 3 ya. Yang pertama adalah kebenaran konsistensi, yang kedua adalah kebenaran korelasional, yang ketiga adalah kebenaran pragmatik. Nah, kebenaran konsistensi sendiri adalah suatu kebenaran yang pernyataannya didasarkan atas pernyataan terdahulu. Kalau kebenaran korelasional adalah kebenaran yang didasarkan atas kecocokannya dengan kenyataan gitu ya, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta gitu ya. Kalau kebenaran pragmatik adalah kebenaran yang didasarkan atas keterpakaiannya. Nah, dari ketiga kebenaran tersebut biasanya yang digunakan di dalam matematika adalah kebenaran konsistensi. Perlu Anda ingat itu ya. Hanya satu kebenaran, yaitu kebenaran konsistensi. Karena Anda tahu sendiri bahwasanya ciri-ciri dari orang matematika itu biasanya adalah konsisten gitu ya. Oke, selanjutnya terkait dengan definisi. Apa itu pengertian definisi? Definisi adalah ungkapan yang membatasi suatu konsep. Untuk macam-macam definisi sendiri ada 3 ya. Yang pertama adalah definisi analitik. Nah, di dalam definisi analitik ini harus terdapat genus proximum atau genus yang terdekat dan diferensiasi spesifikannya ya. Misalnya adalah saya contohkan di sini persegi panjang gitu ya. Persegi panjang adalah jajar genjang yang mempunyai sudut siku-siku. Kalau definisi genetik adalah terdapat cara bagaimana konsep yang didefinisikan itu terjadi. Misalnya adalah jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas itu apa? Gambar datar yang terjadi bila sisi-sisi tegaknya itu diputar ya dengan poros rusuk alasnya ke arah luar sehingga nanti ke bidang pemuat bidang alas gitu ya, atau istilahnya kita bedah gitu ya, jaring-jaringnya ya kita buka gitu ya, seperti itu. Dan terakhir adalah definisi rumus. Apa itu definisi rumus? Definisi rumus adalah definisi tanpa kata-kata ya, langsung menunjukkan rumus. Untuk contoh definisi sendiri
Di sini saya contohkan adalah trapesium. Trapesium adalah segi empat yang dua buah sisinya itu sejajar. Yang lainnya, definisi yang lain ya, segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar. Atau definisi yang lainnya, segi empat yang sepasang sisinya adalah sejajar. Seperti itu. Nah, untuk teorema sendiri, apa sih itu teorema? Teorema adalah suatu pernyataan ya yang perlu dibuktikan kebenarannya. Teorema sendiri itu merupakan perwujudan dari objek matematika yang disebut dengan prinsip. Terdapat fakta, konsep, dan operasi yang saling terkait. Dan terdapat juga hubungan antara jika maka, seperti itu. Untuk contoh teorema, di sini saya contohkan ya, suatu segitiga gitu ya sama kaki, maka sudut-sudut alasnya itu pasti akan sama besar ya. Dalam bentuk yang pertama, jelas mana yang hipotesis dan mana yang kesimpulan yang harus dibuktikan. Jadi ada 3 komponen nih. Yang pertama adalah latar belakang, hipotesis, sama kesimpulan. Hipotesis sendiri itu adalah dugaan atau jawaban sementara gitu ya. Oke, untuk macam-macam cara untuk membuktikan teorema, dalil, aturan, atau sifat itu secara deduktif ya. Nah, itu misalnya adalah modus panen, implikasi transitif gitu ya, modus tollens, kontra contoh, induksi matematika gitu ya. Dan pembuktiannya kontra contoh dan bukti tidak langsung itu termasuk tipe pembuktian dengan cara kontradiksi ya, sedangkan yang lainnya itu tadi termasuk tipe pembuktian dengan cara argumen langsung, seperti itu. Nah, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Saya, Bu Novi Mayasari, mengucapkan banyak terima kasih ya. Salam sehat untuk kita semua dan semoga apa yang sudah saya jelaskan semoga membawa manfaat untuk kita semua, menambah wawasan ya. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.